Jalanan masih sunyi ketika kami menyambangi Nagori Silomalaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nagori ini memang dikenal sebagai lumbung pertanian dan peternakan. Artinya, sebagian masyarakat menggantungkan perekonomian pada alam pertanian dan peternakan. Ada pertanian padi, sayur mayur, dan peternakan ikan. Dari sinilah kami mengetahui ada kelompok pertanian organik, tepatnya di Blok Songo, sebuah pertanian yang mengandalkan pada pupuk alami, baik dari kotoran hewan, sisa makanan maupun dari dedaunan itu sendiri dan tidak menggunakan pupuk kimia. Pertanian organik di Blok Songo ini sudah berjalan selama 5 tahun. Ada 5 orang petani sayur mayur di sini yang kembali mempertahankan bertanam sayur dengan menggunakan pupuk organik. Mereka dibina oleh Apni Nebaho yang menggagas perkebunan sayur organik. Ya, sahabat Nissan, saat ini saya berada di Blok Songo, tepatnya tempat pertanian organik. Saya sudah bersama dengan Kak Apni. Kak Apni adalah mungkin bisa dibilang pembina petani organik. Nah, ini berapa banyak sih Kak Apni? Ini ada 5 orang petani yang sudah beralih ke pertanian organik. Memang sih lahannya masih sedikit-sedikit, tapi paling enggak kami sudah bisa panen seminggu 2 kali setiap hari Senin dan Kamis. Nah, rata-rata luas lahannya itu berapa? Sekitar 1 sampai 1,5 rantai. Satu rantai itu 400 meter persegi. Intinya sehat ya makannya, sehat. Nah, demikian sahabat Mister. Jadi kalau mau sehat sebenarnya kita harus makan yang alami, jangan yang kimia, karena merusak. Tidak banyak yang mau bertani organik, padahal manfaatnya cukup baik bagi kesehatan. Tidak hanya bagi mereka yang mengkonsumsi, tetapi juga bagi para petani itu sendiri yang sehari-hari terpapar dengan bahan pertanian. Nanti disiram ini lagi pupuknya. Tapi di dalam bedengan ini udah pernah kami tanamkan pupuk dasarnya. Cuman kan lama-lama kan habis juga. Jadi disiramlah dari atas karena panen. Kalau yang konvensional panen lah misalnya itu dibongkar, ganti bedengan. Kalau organik enggak, ini aja terus dipakai selama dia berorganik, karena kan kita hanya mau menyuburkan tanahnya. Yang ini kita nggak peduli, ini jarak antar bedengan ini nggak usah. Nah, kalau misalnya dibongkar lagi udah subur lah ini, terus bikin lagi di sini kan jadi mati cacingnya. Sedangkan kita dengan pupuk organik ini mau menghidupkan cacing yang akan menggumburkan tanah. Jadi jarang kami pakai pestisida nabati ya, bukan pestisida kimia. Jarang kami membuat pestisida nabati. Dan pupuk ini pun si hama udah jerah. Sama kami cari-cari Bu, kalau ada ulatnya kami matikan pakai tangan. Gitu ya. Daripada disemprot-semprot. Memang kesadaran masyarakat untuk kembali menggunakan bahan organik tidak banyak. Sikap instan dan tergiur dengan hasil melimpah terkadang menjadi alasan, termasuk bagi para konsumen yang lebih memilih harga murah. Tetapi bagi Apni, harga sayur mayur organik relatif tidak mahal, apalagi proses jual beli yang mereka lakukan tidak melalui tengkulak. Penjualannya juga cukup milenial melalui grup WA. Biasanya, sayuran ini akan dipasarkan 1 minggu sebanyak 2 kali setiap hari Senin dan Kamis. Apni akan buka order di WA Group. Selain memiliki manfaat kesehatan, hasil pertaniannya secara finansial juga cukup lumayan. Mereka bisa menghasilkan uang setiap minggunya. Bahkan jika dihitung lebih menjanjikan dibandingkan bertani padi. Sebulan dengan lahan berapa banyak? Ini aja. Lagi pula sayurnya lagi enak kan, Sehat ya Bu. makan sayur indah terus, nggak lagi beli sayur. Banyak Padi biaya? itu kan 2 kali setahun. Mau 3 bulan sampai 3 bulan lebih, 4 bulan mau kosong sampai baru mas padi. Kalau panen padi kan enggak, panen baru ada. Iya. Ya gitulah Bu, bantu-bantu
gaji suami saya lumayan lah Bu. Kami ibu rumah tangga nggak pernah beli sayur lagi Bu. Karena udah punya sayur sendiri kan Bu. Lumayan lah Bu, bisa, itulah aku bilang Bu, bisa bikin-bikin gubuk-gubuk aku bisa. Udah berapa tahun Bu? Organik, 2,5 tahun. Kalau sebulan mencapai kurang lebih 1 juta Bu. Saat ini kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat mulai tinggi. Beralih ke makanan organik adalah salah satu investasi masa depan. Mencegah penyakit lebih baik dengan bahan makanan sehat meskipun sedikit mahal, daripada harus membayar biaya perobatan yang jumlahnya justru bisa menggerogoti investasi yang ada. Dengan demikian, pertanian organik pun akan tumbuh subur.